habis nangis. Enggak, bukan habis nangis. Bukan habis nangis. Nangis ketang, si Ade nangis. Jadi ikutan nangis. Teteh juga habis nangis nih. Lagi sedih. Jadi bertiga kita nangis, guys. Nangis si Ateu. Sebenarnya aku nangis karena Ade nangis. Semangat Kak Loli, semangat. Makasih semuanya. Kepolisian. Mohon maaf, berkas ada di penyidik, nanti penyidik yang akan membawa. Jadi tahap 2 itu yang dibawa adalah terdakwa, ya mohon maaf tersangka dan barang bukti. Jadi biasanya barang buktinya apa. Dan hari ini diserahkan, berarti biasanya sih dalam proses jam kerja ya, jam 10 mungkin nanti dibawa oleh penyidik, diserahkan dan saya harus dampingi. Jadi termasuk Ismail Marzuki. Inilah yang ditunggu-tunggu sama Nikita. Jadi Nikita memang berharap segera disidangkan. Seperti ini, ya. Ini poli di dalam. Kenapa? Ketemu Kak Nikmir, kesehatannya seperti apa, ngomong? Nikita sehat walafiat, ya, tidak apa-apa. Nanti kan dia pasti akan keluar, ya, Anda bisa monitor seperti apa. Baik, ada pesan-pesan Bu? Dari Nikita Bu? Nanti kamu tanya aja. Oke. Berarti hari ini hanya Bang Fahmi sebagai pengacara mendampingi pemindahan. Ya, harus kita dampingi karena itu tahap 2. Jadi harus ada kuasa hukum yang menandatangani berita acara, termasuk kita bahwa tahap 2 sudah diserahkan sehingga kewenangan proses hukum itu ada di tangan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi DKI. Berarti pihak keluarga tidak ada satupun yang turut mendampingi. Saya nggak tahu, nanti itu kan soal besuk apa itu menjadi kebijakan dari rutan ya, rumah tahanan, teknis mekanismenya ya kita ikutin saja. Tapi hari ini adalah administrasi tahap 2 atau administrasi pelimpahan seorang tersangka kepada jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi DKI. Baik. Terima kasih. Demi kami melihat keadilan buat seorang ibu, seorang ibu tunggal ya di sini. Kami melihat adakah keadilan buat seorang ibu tunggal itu, gitu kan? Kami pengen melihat karena yang kami tahu prinsip dari pengadilan adalah harus secerah cahaya. Kami ingin lihat apakah ini secerah cahaya, gitu. Jadi apakah belum tahu alasannya itu tidak datangnya itu kenapa ya? Tapi yang kita lihat itu di sosial media dia itu jalan-jalan, ya mungkin jalan-jalan gue nggak tahu kerja live gitu ya, dia live juga di tok-toknya dia gitu kan, gitu. Jadi seharusnya bisa sih. Seharusnya bisa datang lah, juga gitu deket kan, ini di daerah. Ini kan deket, bukan di. Atau mungkin saya karena digugat 100 miliar dia cari duit saya. Oh iya, 100 miliar. Itu Ya. kurang kalau 100 miliar. Menurut gue 1 triliun gitu. Kalau gue dengan harga diri tidak ada harga. 100 miliar tuh masih kurang. Itu masih dibatasi loh kan 100 miliar. Iya. Misalnya nego-nego tiba-tiba dapat berapa. Nikmir aja sekali. Kedatangannya hanya sarapan di kantin, kan bisa kan? Nah, baru kemudian melihat benar nggak tahap kedua ini dilaksanakan. Oke, kan begitu. Nah, karena kita kan dari awal kan ini menunggu-nunggu ya. Iya. Saya sarapan dulu, boleh ya? Siapa? Untuk mengawal jalannya kasus ya Bang? Untuk mengawal Bang. Ya, seperti itulah. Kan kita melihat, benar nggak? Karena sampai dengan sekarang kan kita belum mendapatkan informasi dari pihak penyidik apakah ini sudah dilaksanakan tahap 1 atau 2. Belum. Kita lihat ya. Oke? Siapa? Nanti ya. Bang, emang benar pasal pemerasan di kasus Nikita Mirzani gugur atau dihilangkan? Saya jawab jujur ya guys. Tapi please ya jangan baper. Jadi kita boleh ngedukung Nikita Mirzani ya semaksimal mungkin. Tapi kita tetap harus realistis dan tetap pakai akal sehat guys. Jadi gini ya, di kasus ini kan pakai 3 undang-undang sekaligus ya. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Kemudian KUHP. Kemudian ada Undang-Undang TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi di pasal-pasal yang digunakan dari Undang-Undang ITE ya dan Undang-Undang TPPU itu masih sama persis kayak waktu Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka. Jadi yang berubah drastis itu adalah di KUHP-nya guys. Pasal 368 KUHP yang dulu menjadi pasal utama ya, sekarang berubah atau diganti jadi pasal 369 ayat 1 KUHP. Junto pasal 55 ayat 1 KUHP.
Jadi memang ya guys, kalau dari bunyi pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman dan ancaman kekerasan, kemudian versus pasal 369 ayat 1 KUHP, itu memang kalau secara bunyi dia beda guys. Tapi kalau dianalisa dengan metode penafsiran hukum, dua-duanya secara intisari dan esensinya itu sama, yaitu tentang adanya dugaan pemerasan. Jadi kalau di pasal 368 KUHP ya, fokus pembuktiannya itu untuk menemukan apakah si pelaku mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dengan ancaman atau ancaman kekerasan, baik fisik maupun verbal. Ancaman hukumannya 9 tahun. Sedangkan di pasal 369 ayat 1 KUHP, fokus pembuktiannya adalah apakah si pelaku mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dengan melakukan ancaman membongkar aib atau rahasia atau mungkin mencemarkan nama baik. Nah, di pasal ini ancaman hukumannya lebih ringan, yaitu 4 tahun. Kemudian dengan dimasukkannya pasal 55 ayat 1 KUHP ya tentang penyertaan, artinya bisa jadi ya jaksa melihat ada peran pihak lain yang membantu atau bareng-bareng. Tapi pembahasan soal pasal 55 ini akan saya bahas di video yang lain. Jadi guys, pasal 368 KUHP memang dicoret ya, tapi dugaan pemerasannya itu tidak hilang, hanya diganti strategi hukumnya ke pasal 369 ayat 1 KUHP. Nah, fokus pembuktiannya berubah, tapi substansi dugaan pemerasannya masih ada. Jadi kalau teman-teman masih bingung, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar ya. Kita bahas bareng dengan akal sehat dan hukum yang objektif. Pak, bagaimana menanggapi gugatan Nikita Mirzani? Ya, menanggapi gugatan Nikita Mirzani sebagaimana asas di dalam hukum perdata kita bahwa setiap orang bisa mengajukan gugatan ke pengadilan dan menarik pihak yang melakukan kerugian. Nah, dalam kasus Nikita ini kan menarik ya, di mana pihak Niki melalui kuasa hukumnya mendalilkan bahwa pihak tergugat dalam hal ini RG dan suaminya itu telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. Tentu kita merujuk kepada pasal 1320 KUH Perdata, di mana di sana mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian itu dianggap sah, itu harus memenuhi beberapa unsur. Unsur yang pertama itu adalah kesepakatan mereka yang membuatkan suatu perjanjian. Kemudian yang kedua adalah kecakapan. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu, dan unsur yang keempat itu adalah suatu sebab yang halal. Dan bagaimana kalau misalnya Niki dan RG ini tidak punya perjanjian secara tertulis, tetapi hanya secara lisan. Nah, kembali lagi, asalkan memenuhi pasal 1320 sebagaimana yang saya maksudkan tadi, maka majelis hakim bisa menilai apakah perbuatan saudara RG ini benar-benar merugikan si NM, karena kalau kita review kembali ke belakang bahwa memang kasus ini berawal dari bulan November 2024, di mana Niki diminta oleh saudari RG itu untuk melakukan review produk skincare miliknya RG. Nah, di situ tentu terjadi kesepakatan di mana ketika dia mereview produk RG itu, kemudian RG itu merasa bahwa memang produknya ini makin laris, kemudian dia memberikan upah senilai 4 miliar ya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah disepakati baik secara tertulis ataupun secara tidak tertulis, apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, saya kira gugatan itu bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim dan juga bisa saja dikabulkan. Tetapi kita doakan mudah-mudahan perkara ini bisa cepat selesai. Karena setiap perkara perdata itu sebelum masuk ke pokok perkara wajib didahului dengan mediasi. Terima kasih.
keanehan P21 itu semoga tidak menjadi keanehan yang dipaksakan. Karena jika keanehan yang dipaksakan, nanti kalau di persidangan, wow. Siapin tandu ya, sama siapin oksigen. Jangan lupa minta ambulans sama bapak-bapaknya ya. Itu aja sih pesan aku peduli loh.